Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Latifah Kusmawati, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 7G. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan mereview buku Hukum Perdata Internasional. Baik, buku yang saya review kali ini berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, pengarangnya Profesor Dr. S. Gautama SH. Di dalam buku ini terdapat 13 bab. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian hukum antar tata hukum. Pengertian hukum antar tata hukum. Dalam HPI sendiri ternyata tidak ada kata sepakat di antara para penulis mengenai permasalahan. Dalam bab 1 di dalam buku ini membahas tentang hukum antar tata hukum, yaitu selalu berpendapat perbedaan dalam hukum perdata internasional atau HPI, yaitu dalam hal HPI internasional atau nasional. Dalam buku yang pernah ditulis dalam buku ini yang seri ke-8 yang berjudul Hukum Perdata Nasional, mulai terdapat kontroversi atau pertengkaran antara para ahli dapat hukum perdata internasional atau perdata nasional. Jadi sumber-sumber hukumnya hukum nasional berarti ada satu sistem hukum perdata internasional untuk semua negara-negara di dunia. Maka negara-negara di dunia harus tunduk di bawah satu macam sistem hukum HPI. Jadi HPI merupakan bagian daripada hukum nasional. Demikian banyak negara-negara nasional HPI. Oleh karena itu, tiap-tiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem HPI sendiri. Maka yang tepat adalah hukum perdata internasional. Tiap-tiap negara mempunyai HPI sendiri. Seperti sistem HPI di Indonesia, mereka pun bicara tentang HPI yang berada di Belanda, sistem HPI yang berada di Prancis, ataupun sistem HPI yang ada di Jerman, dan sebagaimana. Baik, di bab 2 ini menjelaskan tentang titik pertalian. Jadi, soal titik pertalian ini adalah salah satu bagian yang paling penting dari HPI. Oleh karena itu, titik pertalian inilah yang pertama-tama memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita menghadapi suatu permasalahan atau hatah. Titik pertalian macam ini dinamakan titik pertalian primer. Kemudian faktor-faktor atau keadaan yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hatah kita namakan sebagai titik pertalian primer atau disingkat TPP atau titik taut pembeda. Di samping itu, mengenai titik pertalian sekunder atau bisa disingkat dengan TPS, titik tautan penentu, titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Jadi jika kita menemukan titik pertalian primer seperti ini, maka masalah yang kita hadapi termasuk bidang hatah. Kalau tidak ada titik pertalian primernya, maka masalah yang kita hadapi ini termasuk hatah. Karena ada titik taut primer, yakni faktor atau keadaan yang menciptakan atau melahirkan hubungan hatah. Kita menghadapi suatu hatah ini dan timbullah pertanyaan, hukum manakah yang diberlakukan? Kemudian pertanyaan kedua ini ditentukan oleh titik taut sekunder atau titik taut penentu yang akan digunakan. Jadi di bab 3 itu menjelaskan tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Jadi Stetso HPI daripada negara-negara di dunia ini tidak sepaham tentang prinsip manakah di antara kedua prinsip tersebut, dan inilah yang terbaik untuk dipergunakan bagi penentuan status pada prinsip kewarganegaraan. Status personil dari seseorang, baik warga negara maupun asing, status personil itu yaitu ditentukan oleh hukum mereka. Sebaliknya, negara-negara yang menganut prinsip domisili menggantungkan
status personil seseorang daripada hukum yang berlaku domisilinya. 4 yaitu menjelaskan tentang penunjukan kembali atau renvoi. Jadi di bab 4 ini satu bagian yang paling penting atau sering dibahas yaitu teori umum HPI, yaitu teori yang paling menarik tentang penunjukan kembali atau renvoi. Jadi di dalam masalah renvoi itu timbul karena adanya aneka warna sistem di dunia ini, yaitu merupakan sistem dari HPI sendiri. Hal ini bahwa tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI di berbagai negara. Salah satu persoalan yang berkenaan dengan status personil ialah apakah status personil itu ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Berhubung dua sistem yang berbeda, maka timbullah renvoi. Jadi di bab 5 itu tentang kualifikasi. Jadi masalah di dalam renvoi di bab 4 sama di bab 5 tentang kualifikasi ini ada hubungan tertentu. Seperti telah kita ketahui bahwa renvoi dapat dianggap semacam kualifikasi, yaitu klarifikasi tentang istilah hukum asing. Bagaimana kita harus mengkualifikasikan, mendefinisikan atau mengklarifikasikan istilah hukum asing. Jadi pokok persoalan renvoi, baik masalah renvoi maupun masalah-masalah kualifikasi seringkali dibicarakan secara bersamaan, dan keduanya ini merupakan bagian daripada ajaran dari pokok HPI atau basic theories. Jadi di bab 6 sendiri itu menjelaskan tentang ketertiban umum. Tegasnya dalam menentukan apakah benar-benar telah terjadi perubahan status dengan jalan perubahan agama, maka penyelesaian yang diusulkan adalah sesuai seperti dalam menghadapi masalah-masalah pilihan hukum dan perubahan status dalam bidang hatta, yaitu apakah telah terjadi peralihan sosial atau belum. Jika telah terjadi, maka hendaklah menggantungkan akibat ini. Sebaliknya, jika belum terjadi peralihan sosial ini, maka perbuatan yang bersangkutan dipandang tidak serius, tidak secara sungguh-sungguh, dan hanya pura-pura itu, hingga dengan demikian ada kecondongan untuk menerima adanya Guillaume Fauss omnium cum riput. Kemudian di bab 7 ada pilihan hukum. Jadi pilihan hukum itu merupakan salah satu ajaran tersendiri di dalam bidang HPI. Kemudian ada istilah recuse atau request. Ini adalah pilihan hukum yang menurut kami adalah yang paling cocok menggambarkan apa yang diartikan dengan istilah HPI sendiri. Kemudian para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan yang mereka tentukan atau yang mereka pilih. Jadi dapat memilih sendiri hukum yang harus dicapai atau yang digunakan dan dipakai untuk kontrak yang mereka lakukan. Kemudian para pihak dapat memilih hukum tertentu. Mereka juga bebas dalam memilih beberapa sistem perundang-undangan yang akan digunakan. Kemudian di bab 8 itu menjelaskan tentang penyelundupan hukum. Jadi penyelundupan hukum itu sama artinya dengan ketertiban umum. Kedua-duanya bertujuan agar supaya hukum nasional bisa dipakai untuk menyampaikan hukum asing. Kemudian perbedaan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum adalah bahwa kita saksikan pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum nasional dianggap tidak berlaku. Kemudian di bab 9 itu menjelaskan tentang hak-hak yang telah diperoleh. Jadi hak sendiri atau rek biasanya disebut dengan istilah
hak hukum atau hak subjektif, dan orang terutama teringat pada hak yang bersifat kebendaan. Istilah hak yang telah diperoleh sudah lama diterima, dan oleh karena itu demi kelancaran secara praktis dalam istilah HPI, menurut pandangan Hatta sendiri, istilah ini dianggap agak baru. Kemudian di bab 10 itu ada persoalan pendahuluan. Jadi di bab ini apa yang dimaksud dengan istilah persoalan pendahuluan? Persoalan inilah merupakan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lainnya. Jadi persoalan inilah yang diutamakan dalam sebuah kasus. Persoalan yang harus dipecahkan terlebih dahulu ini ditampilkan ke muka jika dalam suatu persoalan pokok. Kemudian di bab 11 itu ada penyesuaian. Jadi dalam praktek persoalan penyesuaian ini timbul beberapa permasalahan, bukan saja dalam bentuk penyesuaian kaidah internasional. Kemudian persoalan penyesuaian ini sebenarnya telah dalam lingkungan hukum tata negara atau antar tata hukum Hatta. Hanya tidak disebut secara tersendiri dan tak dipergunakan dalam istilah hukum yang khusus seperti dalam bacaan HPI yang berada di dalam luar negeri. Kemudian di bab 12 itu ada timbal balik dan pembalasan. Jadi persoalan timbal balik atau pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Jadi apabila sudah dipastikan dalam sebuah peristiwa HPI apakah yang merupakan maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konkret selalu sudah menggunakan hukum asing ini. Kemudian di bab terakhir yaitu di bab 13 yaitu pemakaian hukum asing. Jadi menurut pandangan para ahli, hukum asing sendiri yang dianut di Inggris itu merupakan fakta, yaitu pendirian ini hanya tinggal fakta belakang karena banyak yang menentang pengertian dari hukum asing sendiri. Apabila hukum asing ini merupakan hukum, seperti juga hukum pada mulanya tidak perlu ada pembuktian lagi jika hakim harus mempergunakan pada saat tidak dilakukan pembuktian oleh para pihak. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.